Rahmi akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran dan aplikasinya menurut para ahli. Sebelum kita membahas tentang teori-teori pembelajaran, kita harus kenal dulu apa itu teori pembelajaran. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi, macam-macam teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini dicetuskan oleh Jane dan Berliner. Menurut mereka, teori behavioristik yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan menurut B.F. Skinner, teori belajar behavioristik adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Aplikasi pembelajarannya menurut Jordan dan Steck yaitu behavioristik berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Belajar selalu melibatkan perubahan perilaku, dan proses mental harus dikeluarkan dari studi ilmiah tentang belajar. Behavioristik adalah teori deterministik, yaitu subjek tidak memilih pilihan selain untuk menanggapi rangsangan yang tepat. Yang kedua, teori belajar humanistik. White menjelaskan bahwa matematika humanistik yaitu mencakup dua aspek, yaitu pembelajaran matematika yang membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam diri siswa, seperti dapat bekerja sama dengan teman, berpikir kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Aplikasi pembelajaran teori humanistik. Satu, menurut Habermas. Teori belajar dari Habermas merupakan klasifikasi tipe belajar seseorang yang yaitu technical learning adalah teknik belajar di mana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, practical learning adalah teknik di mana seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, emancipatory learning yaitu teknik di mana seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi pada perubahan budaya sosial. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme, yaitu proses belajar secara kontinu antara individu dan lingkungan sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Belajar yang bersifat konstruktivisme digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi dalam pemecahan masalah yang kreatif di dalam lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aplikasi teori kognitivisme dan konstruktivisme menurut Piaget adalah bahwa proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu asimilasi, yaitu tentang proses penyatuan atau pengintegrasian. Yang kedua tentang akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif. Yang ketiga ekuilibrasi, yaitu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang terakhir yaitu teori sibernetik. Teori ini sudah berkembang dengan berkembangnya ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengelolaan informasi. Aplikasi pembelajaran sibernetik menurut para ahli yaitu menurut Landa. Landa berpendapat bahwa ada 2 macam proses berpikir. Yang pertama adalah proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tertentu. Yang kedua berpikir heuristik, yakni cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus, sehingga dapat kita simpulkan teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru. Teori pembelajaran terdiri atas teori behavioristik, humanistik, kognitivisme, konstruktivisme, sibernetik.
dan banyaknya macam teori ini sehingga dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada muridnya, sehingga murid dapat menerima pembelajaran dengan senang